Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya yang kami muliakan, salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan, Tien, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Nama saya Ripaldo Huang sebagai utusan dari Majelis Agama Konghucu Indonesia Makin di Medan, menjadi peserta dalam lomba pidato kerukunan remaja lintas agama yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Medan. Judul pidato yang saya bawakan di sini adalah moderasi beragama dalam perspektif agama Konghucu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan dan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala rahmat serta karunia yang telah dilimpahkan sehingga semuanya terawat sebagaimana difirmankan, dan bermohon kepada Tuhan kiranya mengampuni segala dosa yang telah kita perbuat serta mengeringankan dampak virus corona yang sedang melanda negeri ini, dan kiranya Tuhan memberkati agar pandemi COVID-19 dapat segera berlalu sehingga kita semuanya dapat kembali pada keadaan sebelumnya. Baru-baru ini dengan berita adanya kasus pembakaran vihara di Kabupaten Deli Serdang, dan sebelumnya lain juga terjadi kasus perusakan rumah ibadah Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat. Kasus lainnya pernah terjadi sebelumnya, yang mana menandakan adanya gesekan horizontal di antaranya umat beragama di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Beberapa waktu yang lalu Menteri Agama kita Bapak Gus Yakut dan juga para tokoh agama maupun masyarakat telah banyak mensosialisasikan tentang moderasi agama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang kami muliakan, kita bangsa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki belasan ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, merupakan negara yang besar dengan sejumlah penduduk 270 jiwa urutan keempat terbesar di dunia, dan kita terbentuk serta terdiri dari banyak suku, banyak bahasa, banyak budaya. Ada suku Jawa, ada suku Batak, suku Ambon, suku Sunda, suku Bali, suku Aceh, suku Minang, suku Dayak, suku Tionghoa, dan seterusnya. Dan masing-masing karena keadaan geografis memiliki bahasa namun dapat dipersatukan dalam satu bahasa. Itulah bahasa Indonesia. Kita banyak suku namun bersatu sebagai bangsa Indonesia, dan kita dipersatukan dengan dasar negara Pancasila UUD 45 Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar serta memiliki kekayaan alam yang melimpah, maka kita harus selalu waspada menjaga keutuhan bangsa dan negara tercinta ini agar tidak terpecah belah oleh gesekan horizontal yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satunya adalah gesekan akibat perbedaan agama dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Di dalam menjaga hubungan horizontal yang baik dan tidak terjadi benturan maupun gesekan antara umat beragama, dibutuhkan sikap beragama yang moderat ataupun memiliki sikap beragama yang moderat. Sekali lagi ditekankan moderatnya sikapnya, bukanlah akidah dari agamanya yang menurut kitab sucinya. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sikap umat beragama yang tidak berlebih-lebihan, tetap dalam keseimbangan. Dalam Kamus Besar Bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau menghindari perbuatan ekstrim. Juga berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, tidak ekstrim dalam perbuatan maupun cara pandang di dalam beragama. Karena ekstremitas dalam berbagai bentuknya adalah bertentangan dengan hakikat ajaran agama manapun dan cenderung merusak tatanan kehidupan beragama, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Ajaran agama pada intinya adalah melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Jadi moderasi beragama adalah cara beragama yang penuh toleransi terhadap perbedaan pandangan tentang agama, tidak radikal, tidak ekstrim, tidak intoleran. Jadi kita sudah paham tentang maksudnya moderasi beragama. Nah, sekarang pertanyaannya,
sebagai seberapakah pentingnya arti daripada moderasi beragama ini bagi kehidupan kerukunan antara umat beragama Indonesia? Jawabannya adalah sangat penting, karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan sekaligus majemuk. Meskipun bukan negara berdasarkan agama tertentu, masyarakat kita sangat lekat dengan kehidupan beragama. Nyaris tidak ada satupun urusan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan agama. Itu mengapa kemerdekaan beragama juga dijamin oleh konstitusi kita. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama itu dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuh cinta tanah air. Bagaimana pandangan agama Konghucu tentang moderasi beragama ini? Sekaligus lagi, moderasi beragama adalah sikap umat yang beragama yang tidak ekstrim, sabar, bijak, dan arif dalam menerima apapun perbedaan tafsir atau pendapat diantaranya sesama umat yang sama agamanya maupun dengan umat yang berbeda agama. Nah, sikap ini adalah agama Konghucu dikenal sebagai sikap tengah atau Chong. Ini banyak diajarkan di dalam kitab suci Chongyung, di mana diajarkan agar umat Konghucu selalu mewaspada dan menjaga sikap tengah, menjaga keseimbangan rohani maupun jasmani. Mari kita ikut ayat berikut ini. Pada kitab Chongyung yang tengah sempurna, ayat 4. Tengah itulah pokok besar daripada dunia dan keharmonisan itu cara menempuh jalan suci dunia. Apa yang dimaksud dengan tengah dan apa yang dimaksud dengan harmonis? Di ayat yang sama dijelaskan gembira, marah, sedih, senang sebelum timbul dinamai tengah, setelah timbul tetap masih di dalam batas tengah dinamai harmonis, dan ditegaskan kembali bila terselenggara tengah dan harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara. Inilah konsep utama dari agama Konghucu yang universal, moderat atau tidak ekstrim, menjunjung keharmonisan antara umat manusia. Apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Di empat penjuru samudra adalah bersaudara. Bila sendiri ingin tegak, maka bantulah orang lain juga tegak. Bila diri sendiri ingin maju, maka bantulah orang lain juga maju. 5 tatanan hubungan sosial yang wajib dimuliakan, yaitu di antara pemimpin atau raja dengan bawahannya menteri harus dilandasi cinta kasih dan kebenaran. Di antara suami istri harus dilandasi cinta kasih dan pembagian tugas. Di antara orang tua dan anak harus dilandasi kasih sayang dan bakti. Di antara kakak adik harus dilandasi keteladanan dan hormat. Di antara teman dan sahabat harus dilandasi dengan saling percaya. Bila 5 hubungan sosial ini dijalankan dengan tertib, maka damai sejahtera akan meliputi langit dan bumi. Kitab Ajaran Besar bab 7 ayat 1 mengajarkan untuk membina diri harus terlebih dahulu meluruskan hati, itu diri yang diliputi geram dan marah tidak dapat berbuat lurus, yang diliputi takut dan khawatir tidak dapat berbuat lurus, yang diliputi suka dan gemar tidak dapat berbuat lurus, dan diliputi sedih dan sesal tidak dapat berbuat lurus. Kita Ajaran Besar bab 10 ayat 2 mengajarkan dalam suci seorang junji silawan adalah bersifat siku. Apa yang tidak baik dari atas tidak diteruskan ke bawah, dan sebaliknya apa yang tidak baik dari kiri tidak diteruskan ke kanan dan sebaliknya. Dengan demikian jelas bagi kita semua bahwa kerukunan itu bukan barang jadi, tetapi wajib dirawat dan dibina oleh semua anggota masyarakat. Maka dihimbaulah untuk dilakukan sosialisasi moderasi agama oleh para tokoh rohaniawan, pembina khusus dan dalam lingkungan umat beragama Konghucu, agar dapat selalu merawat hubungan harmonis dengan selalu masyarakat tetap
tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Sebagaimana diajarkan dalam kitab suci agama Konghucu, diharapkan kedepannya tidak terjadi lagi kekerasan atas nama agama apapun, apalagi atas nama Tuhan. Agama manapun telah tidak mengajarkan kekerasan. Agama mengajarkan kedamaian, keharmonisan, cinta kasih, saling menyayangi, dan saling membantu. Maka seorang umat beragama Konghucu wajib membina diri menjadi orang baik, serta memberi bagi masyarakat luas. Manfaat adalah tanggung jawab kita semua. Saya mengutip sebuah ayat dari Nabi Kongji, bila diri sendiri ingin tegak, maka bantuilah orang lain juga tegak bersama. Bila diri sendiri ingin maju, maka berbantulah orang lain juga maju. Dan apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Dengan demikian akan terwujudlah di 4 penjuru samudra. Kita semua bersaudara. Dengan demikian saya akhiri pidato saya. Semoga dapat memberikan manfaat serta menjadi renungan bagi kita semua. Dan saya ucapkan salam kebajikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Sancai.